أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عن يا ولدي وهي anakku. Qauluhu ta'ala, bermula maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di waktu malam hendaklah engkau bertahajud sembahyang sebagai ibadah sunat bagi engkau. Maksud daripada ayat ini amrun, ini adalah perintah, walaupun sunat tapi perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayat Allah yang kedua ini yaitu di waktu sahur mereka itu mengamalkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Ayat ini syukrun, adalah pendekatan diri kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala kebaikan-kebaikan Allah yang walaupun kita penuh dosa dan kesalahan. Orang baik dibalas baik pun berterima kasih. Lebih-lebih orang yang jahat tetap diperlakukan dengan kebaikan, harus lebih berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan ayat ketiga yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mau mengakui berdosa dan bersalah di waktu sahur. Orang-orang yang mau mengaku bersalah, orang-orang yang mau mengaku berdosa, ini dzikrun, pujian Allah kepada mereka. Dzukira, telah yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatu aswatin. Nabi pernah bersabda, tiga bentuk suara, yuhibbuhallahu ta'ala, Allah membalas dengan berlipat ganda. Allah senang, Allah suka. Sautudik, Allah senang mendengar suara ayam berkokok di waktu subuh. Tersebut dalam kitab An-Nawadir, bunyi kokok ayam isinya adalah ya ayyuhal ghafilun tanabbahu. Hai orang-orang yang sedang tidur, yang sedang lupa kepada Allah, bangunlah, sekarang waktu yang sangat mulia untuk kalian mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna suara ayam berkokok di waktu subuh. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an,
suara yang disenangi Allah yang kedua, suara orang yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, suara yang ketiga yang sangat disukai Allah, suara seorang hamba yang mau mengaku berdosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah akhlak dan adab kita semua. Setelah kenal pinandu parak dekat dengan Allah, mula-mula langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membiasakan. Nah, ini membiasakan mengaku bersalah, mengaku kurang, mengaku kada sempurna. Ini awal akhlak. Orang mengaji tasawuf, mengaji akhlak. Awal-awal untuk berakhlak mau mengaku seorang ini salah, seorang ini kurang, seorang ini kada sempurna. Apabila orang mengaji tasawuf, mengaji akhlak, tapi masih katuju menyalahkan orang aja, menyakiti orang aja, itu kada berakhlak lagi, belum bertasawuf lagi. Jalan-jalan terjajak kulit pisang, terdangsar langsung. Nah, ini langsung. Siapa gerang nang membuang kulit pisang ini bungol tambuk bangsat kurang ajar hantu tabunau. Langsung terbiasa nyalahkan orang, kebiasaan menyalahkan orang. Terbukti saat terdangsar terjajak kulit pisang, langsung muntungnya tuh model otomatis. Bongol tambuk bangsat kurang ajar hantu ini, siapa membuang kulit pisang membarang atau tuan guru bongol. Terbiasa. Kebiasaan suka menyalahkan orang, itu orang belum berakhlak, itu orang belum beradab. Ilmu sebanyak apapun tidak akan punya harga kalau tidak ada akhlak dan adab. Sedangkan awal-awal akhlak dan awal-awal adab adalah suka, ketujuh, memandang dan menyalahkan diri sendiri. Biar kitab 15 lemari mengaji di aras, tapi kada berakhlak, kada ada apa-apanya ilmu itu. Lalu akhlak dan adab apa? Nah, awal qadam, awal langkah yang harus digawe, diamalkan, yaitu suka, katuju bana menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan kita membaca istighfar ini membantu menumbuhkan akhlak suka, katuju, memandang dan menyalahkan diri sendiri. Suka. Hingga akhirnya
kurang atau kada lalu lagi terbiasa menyalahkan orang, dan akhirnya kada katuju dan kada suka lagi menguya-nguya aib dan kekurangan orang. Ini orang ba'akhlak, ini orang ba'adab. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang harus diambil? Fadilatnya istighfar ini apa? Menumbuhkan katuju suka menyalahkan diri sendiri. Itu anunya apa hasil buah nang jadi rancak baca istighfar nih, apa gerangan dicari? Hendak menimbulkan katuju dan suka menyalahkan diri sendiri. Dan apabila terbiasa menyalahkan diri sendiri, akhlak akan muncul. Gayung gugur ke kepala, ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pasti ulun ada salah, jadi pian menghukum ulun kayak ini. Selesai. Kucing timbul meigut, batis seorang ini guring, palihan kucing iwak tahu juga. Jadi sampai kepingin lon ibu batis nih igutnya langsung nyata biasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pasti ulun Tuhanai ada salah lawan pian-pian menghukum kayak ini. Minta ampun ulun, minta ampun ulun, minta ampun ulun. Selesai. Timbul akhlak, timbul budi pekerti. Maka Nabi jar diutus liutammima makarimal akhlak. Sedangkan dasarnya belum kita amalkan kayak pahana ba'akhlak, kayak pahana ba'adab. Nah, jadi amalan-amalan yaitu istighfar, apakah astagfirullah kah, atau rabbighfirli kah, atau Allahumma anta rabbi kah, atau apapun amalan-amalan yang berbentuk istighfar, semua itu adalah membuat kita harusnya suka menyalahkan diri sendiri. Itu aja. Lebih-lebih di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang tengah malam bangun sembahyang, di antara yang inya amalkan, inya bersuara lawan Tuhan. Apa suara inya? Mengaku salah, mengaku berdosa, dan inya meminta ampun kepada Allah. Nenek kalau nang bungol nyata aja pang mengaku salah tuh nyata dah. Mun sawat bungol mengaku bujur bungol 2 kali. Ya Allah, itu nyata sudah. Ini kita nang mungkin sekolah di pesantren, sekolah di satu tempat, sembahyang ada ilmunya, baudu ada ilmunya, mengaji ada ilmunya, lalu mengaku sudah bujur, terbiasa mengaku merasa gawian undani bujur, terbiasa karena memang pas bang, takbirnya pas, baca Fatihahnya pas, rukuknya pas, beilmu
belajar sampai salam yang terasa rasa bujur, terbiasa rasa bujur, akhirnya kebiasaan rasa bujur kada ta'amalakan lagi sebuah rasa bahwa gawian kita ini belum sempurna. Kada muncul itu inya bujur jua panglah takbirnya bujur ya kalah, Fatihahnya bujur, rokoknya bujur, idalnya bujur, terjebak mati rasa bujur ya memang bujur, tapi kada sadar bahwa nang kita gawi ini belum sempurna. Bisa jadi nang kita gawin yang sembahyang belubang-lubang. 3 rakaat yuhur tuh bisa 4 rakaat yuhur tuh 3 belubang serakaat janang bagus. Menambalinya lawan sembahyang sunat itu gen kada lagi jua tetambal sempurna, masih belubang-lubang jua lagi. Cuma terjebak oleh rasa bujur kalimat istighfar yang kita baca di muntung, lalu kada semangat, lalu kada serius, lalu kada behimat. Kenapa? Jadi hatan imbah buwirid tuntung sembayang astagfirullah itu kada serius, kada semangat, ini rasa bujur. Rasa bujur kedada tumbuh rasa sempurna. Nina gawinda ni kada sempurna lagi, kada bagus lagi. Allahu Akbar maghrib 3 rakaat, kati 3 rakaatnya mahayabang. Sandal unda tadi di mana? Unda tadi bersandal kadakah? Ketiga rakaatnya apalagi pulang rakaat terakhir sembahyang isya, kebetulan di luar hujan nare, HP di kentong selamat jua ke HP unda nih kena banyu camoh heng. Oke. Tuntung salam. Kenapa kada tumbuh rasa bahwa kita sembahyang tadi kurang, kada sempurna, belum bagus. Kenapa? Camoh itu serakaat, apalagi keempat rakaatnya. Allahu Akbar, unjunan dihiga, mata ke pelampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bergerak, pelampung bergerak. Nolodolin jemaah. Oke. Tapi salam, kenapa kadang mengaku seorang ini belum sempurna, malah merasa bujur dah, tuntung dah, bujur dah, tuntung dah. Lalu astagfirullahnya kada serius, astagfirullahnya kada semangat. Ini kekurangan kita, ini kesalahan kita. Kalau bungol nyata sudah tuh nyata, apalagi gawian membala nyata sudah harus mengaku salah. Munsawat gawian membala mengaku bujur jua, itu artinya 2 kali bala. Ini gawian ini sudah bujur, ini jebakan. Lalu merasa asa bujur, lalu amalan istighfar tadi kada serius. Dalam sebuah kitab akhlak tertulis oleh seorang ulama, Syekh Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, setiap masya Allah kelakuan makhluk apapun bentuknya yang dilakukan oleh makhluk kepada kita
yang tidak sesuai dengan kehendak kita, pandanglah itu karena dosa kita. Ini akhlak, ini adab. Kucing mengikut karena aku berdosa, Allah menghukum. Orang bunguli kita karena aku berdosa, Allah menghukum. Anak mucil nakal disuruh melawan, dicelengi tambah celenginya juga, aku yang berdosa, Allah menghukum akan daku. Bini kada tapi masih, aku yang berdosa, Allah menghukum. Ini ini ada. Hingga benar Nabi bersabda, barang siapa terus meminta ampun, terus sedetik pun kada pernah kada memandang kesalahan diri, semenit pun kada pernah melupakan kesalahan diri, man lazima al istighfar, siapapun yang selalu melazimi kada memisahi akan meminta ampun, meminta maaf kepada Allah, sedetik pun kada pernah melupakan kesalahan diri. Setiap waktu, setiap saat, unda yang salah, unda yang salah, unda yang salah. Amalan itu lalu muntungnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tengah malam lebih-lebih astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapapun kada pernah disalahkan, orang sekitar kada disalahkan, orang lain bagiannya inya lazim terus memandang ini dosa hamba ya Allah, jadi begini kau hukum hamba, kau perlakukan hamba seperti ini. Apa? Siapa? Istiqamah, kada berubah, tugul kuat mengamalkan undanang salah, undanang berdosa. Walaupun higa-higa bocap apa nyawa bujur kurang nang salah, nyawa bujur kurang nang salah, kada pernah begoyah pandangannya, aku yang berdosa, aku yang salah. Jadi kayak ini Tuhan kepada aku, ja'alallahu min kulli dhiqq, Allah akan berikan kepada inya jalan nang takapit sekalipun ada jalan keluar. Benang kusut yang kada mungkin terhurai akan mudah terhurai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya tanpa harus diusahakan baiknya. Tapi tunggul, kadang-kadang terjebak logika, terjebak hawa nafsu, terjebak dengan lingkungan. Unda bujur inya nang salah, kenapa unda nang minta ampun? Gawian dan ini bujur inya nang salah, mau bang sampai malah ya Allah, ya Allah, dangari ya Allah. Apa aja Tuhan? Tuhan, mati orang nang menyangiti ulun, mati orang nang mbunguli ulun, mati orang nang menyangiti, menyumpahi, memamai, membunguli ulun. Rasa bujur, asa benar, malah minta lawan akan lawan Tuhan. Tuhan, wak darah Tuhan, 7 turunan Tuhan lah, ngatakan catap Tuhan ay. Kada kaitu orang beradab, kada kaitu orang beradab. Orang beradab datang kepada Allah, ya Allah, hamba engkau hukum, hamba kau perlakukan dengan perlakuan yang sebagai hukuman. Hamba datang, ulun yang salah, pian kada salah, ulun yang berdosa, pian kada salah. Hamba datang, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kapan? Di tengah malam. Dari karena itu tadi, wal mustaghfirina bil ashar dzikrun,
Orang yang mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, Allah memuji dan suka kepada orang. Daripada orang yang datang tengah malam ke tahajud rencak dah. Ya Allah, musuh-musuh ulun Tuhan mati. Bila pian kada mati juga. Orang-orang yang membungni ulun mudahan masuk neraka. Di kawahnya Tuhanlah. Juhung lawan pengawah Tuhanai. Hendak pajal ke bawahnya. Tuhan kada ketujuan dengar kali. Wabil wal mustaghfirina bil ashar. Tudzikrun. Bahkan 3 suara yang sangat diketujui Tuhan. Suara yang berkokok, suara orang yang ngaji Quran, suara orang yang datang ke Tuhan mengaku inya nang salah dan inya minta diampuni. Ditambah lagi akhlak. Ya Allah, ampuni ulun. Mereka semua kadada yang salah. Mereka semua kadada nang berdosa. Mereka mungkin menyebutnya membunguli ulun, tapi kan ulun paham mereka membunguli itu ujian dari pian, bukan kelakuan mereka. Mereka mengambil ini dan itu, mereka itu adalah ujian pian kepada ulun, bukan kelakuan mereka. Mereka kadada yang salah, ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun-ulun yang berdosa. Ditambah kata, seandainya mereka pun salah ya Allah kepadamu, ampuni mereka juga semua. Itu yang kemudian, barang siapa habis sembahyang subuh mengamalkan astaghfirullah li walil mu'minina wal 27 kali, sebuah perasaan, ya Allah, mereka kadada yang salah, mereka kadada berdosa kepada ulun, kalaunya kepada ulun kadada, mereka itu semua kadada salah lawan ulun yang salah lawan pian, lalu mereka kau gerakkan, kau jadikan ujian, kau jadikan hukuman buat ulun, mereka lawan ulun kadada salah. Astaghfirullah li ulun yang salah ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Kalaupun mereka ada salah, salahnya lawan pian, itu kedada hubungan lawan ulun. Nah, kalaupun mereka ada salah lawan pian juga, astaghfirullah li walil mu'minina wal. Ini akhlak, ini adab, ini budi pekerti. Yang barang siapa sekali baca tumbuh akhlak, sekali baca tumbuh akhlak, 27 kali membaca, maka orang itu dimasukkan golongan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan wali abdal, bihim yumtarun, bihim yurzaqun, bihim yurhamun. Sebab wali abdal hujan masih turun, sebab wali abdal rahmat kasih sayang, kesatuan dan kedamaian masih terasa. Bihim yurzaqun, sebab adanya wali abdal, semiskin-miskin kita masih kededa kelaparan seperti orang yang kada kawa makan seminggu. Miskin tapi masih makan, miskin tapi masih bisa minum. Bihim yurzaqun, kita miskin kadang-kadang karena membanding dengan orang sugih. Sebenarnya kita bukan orang miskin. Kenapa? Karena kita masih kawa makan setiap hari, kita masih kawa minum setiap hari, dibanding orang lain yang kadang-kadang kada dapat makan apa-apa, kada dapat minum apa-apa. Kenapa jadi seperti itu? Bihim yurzaqun, bihim yurhamun, bihim yumtarun, karena ada wali abdal. Nah, supaya masuk golongan wali abdal, amalkan 27 kali. Jadi imbas sembahyang subuh, imbas sembahyang jangan mengamalkan 27 subuh kada.
Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Hanyar ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Misalnya nah membacanya sambung ulangan biasanya nih. La ilaha illallah. La-nya panjang sampai kalau nyakawa 14 harakat 7 alif 14 ketok. Kira-kira aja Bang ada bakotok juga apa membacanya tuh 7 alif 14 harakat. La-nya itu ila sa'alif aja mat tabi'ija illallah sampai ya 2,5 alif atau 3 alif. Siapa membaca yang demikian itu diampuni dosanya 4.000 dosa besar. Kalau inya kada sing dosaan abah mamanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau abah mamanya kada sing dosaan lagi maka jiran-jirannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada gagampangan zikir. Nah, mari kita sama-sama mencoba mempertahankan wirid dan amalan istighfar, namun didasari oleh sebuah rasa aku yang berdosa, aku yang berdosa. Mudahan Allah bimbing dan beri taufik kepada kita untuk mengamalkan tersebut sedikit demi sedikit. Godaan memang banyak, halangan dan rintangan kadang-kadang muncul setiap waktu, membuat kita terhirit, terjebak, lalu nyalahkan orang, lalu memarahi orang, lalu meniwas orang. Kita kada kuat pendirian, ini salah, ini dosaku. Tergoda oleh keadaan, tergoda oleh lingkungan, terlimbah, akhirnya timbul orang yang salah, seorang yang jujur. Yang apabila sedetik, 2 detik, apalagi sawat sehari kita sempat nyalahkan orang, berarti belum lazimah, belum tugul lagi ma'amalakan istighfar, belum mantap lagi ma'amalakan istighfar. Mari kita semua, bahkan orang-orang yang sudah sembahyangnya bujur, wudunya bujur, segalanya bujur, bujur itu jangan pernah kita akui. Tetap kita orang yang kada kawa apa-apa. Kita orang yang punya kekurangan, kita orang punya dosa. Kenapa? Kita hamba dan selama-lamanya hamba. Kita hamba dan selama-lamanya hamba. Kada bisi apa-apa. Ini nang bujur nih sudah sembayangnya. Ini nang beudunya bujur sudah. Ini nang baca Qur'annya paseh sudah. Ini nang wiridnya banyak. Dalail burdah ini itu. Aku kada bisi apa-apa. Itu selalu terasa. Kenapa? Karena kita hamba. Dan apabila masih mucil, nah, apalagi bahasa ulun tuh, masih mucil rasa di hati, seringlah datang ke masjid, dimanapun masjid itu berada. Duduklah. Kalau kawa beudu masuk masjid, sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Habis itu niat i'tikaf. Sahaja i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. Apa rahasianya? Dinamakan masjid karena tempat untuk sujud. Tidak ada sebuah pelajaran penting untuk menjadi hamba kecuali ketika sadar kita adalah sujud saat itu. Muka yang mulia, yang bila ditunjuk orang kita marah, yang bila dimamai orang kita menyangit. Muka yang kita hormati ini harus kita letakkan sejajar dengan kaki di waktu sujud. Dan setiap rakaat kita disuruh 2 kali sujud. Beda dengan rukuk, beda dengan i'tidal, beda dengan duduk antara 2 sujud. Di mana kita sujud? Fil masjid,
di dalam masjid. Maka duduk kita di masjid membuat kita sadar Tuhan, hamba adalah hamba. Apapun yang kau perlakukan, satu, itu karena dosa hamba. Dua, apapun yang kau lakukan, semua pasti punya alasan yang baik, walaupun hamba kada harus tahu apa alasan itu. Sekedar duduk di masjid setengah jam, sejam, insya Allah keluar dari masjid akan terobati hati yang bukan. Insya Allah, asal sadar fungsi masjid apa? Tempat untuk menyatakan dan membuktikan kita hamba. Kenapa? Karena sujud. Duduk aja di masjid, jadi nang mana pina patah hati ke masjid, sasak masjid raya, sekalinya bubuhan patah hati. Kenapa? Nah, ya Allah, hamba dihukum seperti ini wajar karena hamba berdosa. Saat kalimat wajar berarti kita sudah menerima akan ujian, berarti kita sudah tidak lagi melawan ujian. Wajar karena ulun dihukum. Kenapa? Karena ulun berdosa. Dua, perlakuanmu terhadap hamba apapun bentuknya itu pasti ada alasan yang baik, walau hamba tidak harus tahu apa bentuk alasan itu. Yang penting kau adalah Tuhan, aku adalah hamba. Hak Tuhan berbuat tanpa harus ditanya kenapa dan ada. Duduk, timbul nang lalu keluar masjid mbak. Basi siut, mudahan. Jangan ke diskotik, patah hati, camuh, bakadak, remang-remang. Hai, pian gak guru? Tekipik, ada guru. Dah mudah. Datangi masjid, apalagi ini masjid ada Quran, di masjid ada dalail. Kedusa duduk aja nah. Masjid adalah obat bagi kita. Masjid adalah penghibur bagi kita. Masjid adalah membuat kita sadar kita hamba. Wajar, kalimat wajar bila sudah muncul, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Seapapun beratnya hidup, ujian datang silih berganti, akui dengan jujur, ya Allah, ulun jua nang salah. Wajar yang hukum begini. Kalimat wajar muncul, mau terhibur, mau apalagi pulang hak Tuhan untuk memperlakukan kita dengan apapun bentuk perlakuan. Kenapa? Sidin Tuhan, sidin punya alasan, walaupun kita kada harus tahu apa bentuk alasan itu. Mudahan Allah beri petunjuk, beri taufik kepada kita. Istighfar 27 kali di saat habis subuh, ya terserah mau di akhir dari wirid itu silahkan. Yang penting mari kita coba memintakan ampun kepada Allah buat diri, bahkan ya Allah mereka kada ada salah lawan ulun, mereka kada berdosa lawan ulun. Kalaupun mereka berdosa lawan tian, ulun datang juga memintakan ampun buat mereka. Nabi pernah diajari oleh Allah, fa'lam innahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, mudahan istighfar aja amalakan, apalagi ada sayyidul istighfar,
Ada kalau dalail itu kan biasanya ada yang dikarang oleh Hasanul Basri, istighfarnya Hasanul Basri. Nah, atau istighfar apakah? Namun isinya membiasakan kita. Nah, itu maksudnya. Isi istighfar itu membiasakan kita suka menyalahkan diri sendiri. Orang kededak salah lawan kita pun jikalau mereka salah kepada Allah, itu kita datang kepada Allah mintakan ampun buat diri dan mintakan ampun buat mereka. Mudahan kalau sudah Kalimantan kayak ini, insyaallah bihim yurhamun, bihim yurzaqun, bihim yumtar. Kita insyaallah sesusah-susahnya kita begawi, insyaallah kadada yang kelaparan. Kita masih bisa makan setiap hari, kita masih bisa minum setiap hari. Beda dengan orang yang kada dapat banyu dalam hitungan hari yang panjang, bahkan kadada makan apa-apa karena tandus kering kemarau yang panjang. Kita kada kaitu dengan berkat bihim yurhamun, bihim yumtarun, bihim yurzaqun. Alhamdulillah kita kada pernah kemarau 2 tahun. Kenapa? Mudah-mudahan dengan pengakuan kita untuk menyalahkan diri dan memintakan ampun kepada Allah buat diri bahkan buat orang lain, insyaallah Allah masih suka kepada kita, masih sayang kepada kita, masih cinta kepada kita. Kalau kita guruai mengaku salah terus dijajak orang, seapapun orang menjajak, seapapun orang merendahkan kita, seapapun orang menyakiti kita, pandanglah itu wajar, masih sebanyak dosa kita pada hukuman yang Allah berikan. Masih sebanyak dosa kita daripada hukuman yang Allah berikan. Terus untuk mengamalkan istighfar, jangan pernah tergoda dengan keadaan. Karena guru emunnya mengaku salah, mengaku berdosa, beranai, jajak kurang, silahkan. Kita sudah punya pandangan bahwa seapapun orang menjajak kita, seapapun orang merendahkan kita, tidak ada apa-apanya dengan dosa yang telah kita lakukan. Itu hukuman kada setimpal dengan dosa yang kita lakukan. Tetap mulut berkata istighfar, tetap mulut berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini akhlak, ini budi pekerti, ini sebuah yang Nabi telah diutus liutammima makarimal akhlak. Moga Allah beri taufik hidayah kepada kita agar hati ini benar-benar menemukan ketenangan yang hakiki. Karena siapapun yang kawa ma'amalakan nang kaya ini, inya akan merasakan tenang yang sebenar-benar tenang. Kedada masalah lagi dan kedada yang harus dipermasalahkan. Semua telah selesai dengan sebuah kata yang indah, astaghfirullah. Doakanlah ulun pun juga mendoakan pian sama-sama kita. Ya Allah, jadikan kami orang yang suka mengaku salah dan suka meminta ampun kepadamu. Apapun yang kau lakukan kepada kami akan mencoba untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami akan berusaha ya Allah menyalahkan diri kami. Perlakuan orang itulah hukumanmu kepada kami. Ampuni kami, maafkan kami, dan kami sadar bahwa sebesar apapun hukuman yang kau berikan kepada kami tidak sebanding dengan dosa yang kami lakukan. Di dalam hukuman kau masih bijak kepada kami, di dalam hukuman kau masih sayang kepada kami, di dalam hukuman kau masih cinta kepada kami. Terima kasih ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan orang-orang Kalimantan Selatan, muslimin dan muslimat. Mereka ya Allah adalah hamba-hambamu
umat daripada kekasihmu. Mereka tidak ada salah kepada kami, kami yang salah kepadamu, hingga kau hukum kami dengan hukuman yang namun bentuk hukuman itu masih berbentuk keadilan, kebijakan dan kasih sayangnya. Seandainya mereka ada salah bukan kepada kami ya Allah, mereka salah kepadamu, kami pun datang, ampuni mereka, maafkan mereka, ampuni kami semua ya Allah, agar kami nanti di akhirat semua masuk ke dalam surgamu, dalam kegembiraan, dalam kesenangan, dalam kenikmatan. Kami sepertinya tidak senang ada seseorang di antara kami yang kau hukum, kami dalam kenikmatan tapi teman kami di neraka, kami di dalam kenyamanan tapi teman kami di dalam siksaan. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Kami berharap sebagaimana kami senang di dalam surgamu, senangkan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat di dalam surgamu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yaqulu Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala, inna lillahi ta'ala rihan, Allah berisi angin, tahibu waqtal ashar, akan bertiup di waktu sahur, sepertiga terakhir malam. Malam bagi tiga. Gunanya angin ini bertiup, tahmilu, dia akan membawa al-azkara wal istighfar. Siapa orang yang malam itu tidak memuji diri sendiri, siapa orang yang malam itu sukanya memuji Allah bukan minta dipuji, siapa orang yang malam itu membaca zikir memuji Allah bukan minta dipuji, menyanjung Allah bukan minta disanjung, al-azkar, kalimat-kalimat bentuk pujian kepada Allah dibawa oleh angin. Wal istighfar, angin mencari kalimat orang yang suka mengaku salah dengan bukti muntungnya membaca istighfar, dibawa oleh angin. Zikir dan istighfar ini ilal malikil jabbar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, biasakanlah di waktu sahur membuat kita menjadi sadar kita hak memuji bukan minta dipuji. Kita punya tugas menyanjung bukan minta disanjung. Kita punya tugas mengaku salah bukan mengaku benar. Kita punya tugas merasa pantas dihukum karena kita punya dosa, bukan merasa pantas dapat sesuatu kenikmatan, bukan merasa pantas dapat pujian, bukan merasa pantas dapat segala kehormatan. Yang pantas bagi kita dalam hidup dan kehidupan, kita dapat hukuman, kita dapat akan siksaan karena kita orang yang sangat berdosa. Rasa pantas mendapat hukuman membuat kita tegar hidup di dalam dunia, membuat kita mampu berkata dengan jujur saat hukuman datang silih berganti. Mulut ini insya Allah jujur berkata, raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini ada angin tiap waktu sahur, inya itu mengumpulkan kalimat-kalimat yang kada minta dipuji tapi memuji. Karena manusia mungkin juga di tengah malam tuh ada juga minta puji. Bilanya tukang jaga malam lewat, lo menyaring aja membaca Quran. Bilanya tengah malam membaca Quran, lalu bilanya tukang jaga malam lewat menyetuk lonceng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi jaga malam Allah menyahut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jaga malam. Kada berjalan lagi jaga malam mendengarkan sidin mengaji. Nah ini kada dibawa angin karena ini namanya tadi puji.
karena ingin minta didengari. Ini zikir yang benar-benar keluar dari hati orang yang ingin memuji Allah. Ini istighfar yang keluar dari hati yang terbiasa merasa bersalah, bukan sering menyalahkan orang. Yang terbiasa mengaku berdosa, bukan sukanya menilai dosa dan kesalahan orang. Ini dibawa oleh angin ilal malikil jabbar. Wa aidan lahu idza kana awwalul lail nada munadin min tahtil arash. Apabila awal malam telah mengumumkan oleh orang yang mengumumkan di bawah arash, pengumuman itu berbunyi, ala liyaqumil abidun, sekarang hendaklah beribadat orang yang suka beribadat. Mulailah beribadat orang yang suka beribadat. Fayaqumuna, mereka pun membuktikan kesukaannya beribadat lalu beribadat. Kenapa? Seharian dunia sudah, seharian sudah berkecimpung sesuatu nang bahapal. Jadi maghrib sampai seterusnya itu beribadat lagi. Ya, termasuk alhamdulillah majelis ta'lim, majelis zikir, itu abidun, orang yang beribadat. Fayusalluna masyaallah, di antara ibadat yang mereka gawi sembahyang. Masya Allah tanpa hitungan, betuyuk. Thumma yunadi munadin fi satril lail, kemudian di tengah malam ada lagi pengumuman diucapkan, ala liyaqumil qanitun, sekarang cepati, waktu sudah tengah malam, lakasi nang balum beribadat, hendaklah segera beribadat, jangan berlambat-lambat lagi. Fayaqumuna, mereka pun lalu mulai melaksanakan ibadat. Fayusallun, di antaranya mereka menggawi ibadah sembahyang. Ila sahar, sampai di waktu sepertiga akhir daripada malam. Fa idza kana saharu, bila sudah waktu sahur, yunadi munadin, berteriaklah seseorang menyampaikan pengumuman, ala liyaqumil mustaghfirun, hai orang yang terlambat bangun, yang baru memulai sepertiga akhir di waktu malam mendatangi Tuhan, jangan putus asa, tetap datangi Tuhan, ucapkanlah kalimat meminta ampun, ucapkanlah kalimat istighfar, akui kesalahan. Orang yang mulai malam beribadat engkau kada umpat, orang yang mulai tengah malam beribadat engkau kada umpat. Sekarang di waktu sahur kau baru bangun, maka jangan besetop, jangan pengoler aja 4 jua biar pahabisan, tapi akui bahwa ini adalah dosa dan kesalahan. Bacalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Fayaqumuna, mereka pun bangun, mengambil banyu wudu, sembahyang dan mengutamakan fayastaghfirun, mereka mengakui kesalahan dan keterlambatan mereka. Fa idza tala'al fajr, apabila waktu subuh telah tiba, nada munadin, maka berteriaklah orang yang mengumumkan, ala liyaqumil ghafilun, lakasi bangun orang yang pengoler dan kada tapi rajin beribadah, orang yang kada menghargai waktu, orang yang kada menghargai sesuatu yaitu ibadah, guring aja. Liyakum al-ghafilun, lakasi subuh sudah masuk, bangun orang yang lalai, ghaflah, pengoler. Fayaqumuna min mafrashihim, mereka pun bangun dari tempat tidur mereka, kal mauta,
seperti orang yang mati, nusyiru min kuburihim, yang dibangkit dari kubur mereka. Kalau sudah kada mau jua bangun, itu ngarannya kaliwata. Itu pahabisan. Ya mudah-mudahan tujuh sudah bukti sesuatu yang wajar kita amalkan, akui dong kesalahan. Sesuatu yang wajar kita wirid, kita amalkan, akui dong kekurangan kita. Orang mulai awal malam udah bangun, orang udah tengah malam mulai bangun, kita pengkitan. Ada lagi nang locot, hanyar ajan ya, bangun, hanyar komat aja, hanyar sembayangan jam 9 kali. Apalagi nang kaya itu maginnya kada dalah mengaku berdosa, dasar hati kada baah, dasar hati kada baadab, karas kajung hati, salah ya kada mengaku salah, kada ada rasa salah tuh kada ada, dasar karas kajung hati. Jar orang dalam kitab hatinya kayak batu. Nah kata hati kayak batu, diguguri banyu tuh kada mau meresap, lain tanah mendiguguri banyu meresap, batu tuh kada mau meresap. Mudahan mari kita coba ya Allah bimbing kami, beri taufik, beri hidayah kami, berkat Rasulullah, berkat guru-guru kami, agar kami suka mengaku berdosa, lalu meminta ampun kepadamu, meminta maaf, meminta ridha kepadamu. Bimbing kami selalu setiap saat seperti itu, karena memang kami orang yang berdosa, dan kami adalah orang yang tidak sempurna, yang selalu harusnya meminta ampunan, meminta maaf kepadamu atas tidak bisa sempurna melakukan perintahmu, melakukan suruhanmu. Kami tidak sempurna lakukan itu, kami tidak sempurna kerjakan itu. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni abah mama kami ya Allah, ampuni bini-bini kami, keluarga, anak, sahabat, kerabat, jiran, tetangga kami ya Allah. Ampuni mereka semua, muslimin dan muslimat. Masukkan kami ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Kami senang kalau semua terkumpul di dalam surga. Kami senang kalau semua tersenyum di dalam surga. Kami senang kalau semua tertawa di dalam surga. Semoga jangan ada satupun daripada muslimin dan muslimat masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Hati kami sepertinya tidak senang, tidak nyaman kalau ada satu atau seorang di antara kami Kau masukkan dia ke dalam neraka-Mu, sedangkan kami bernikmat-nikmat di dalam surga-Mu. Ampuni kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Ihdinas siratal mustaqim.